warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan telah meluangkan waktu untuk hadir di penyuluhan pendidikan budaya anti korupsi ini. Di sini saya akan membicarakan tentang topik yang akan saya bahas di sini adalah gratifikasi di sekolah. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan gratifikasi. Sebelum ini mungkin kalian juga malah nggak asing, setiap hari di berita lihat ada pemberitaan tentang korupsi. Kalian pasti sudah tahu gitu arti dari korupsi, dan kebanyakan yang melakukan korupsi ini rata-rata itu para pegawai dan penjabat-penjabat politik. Di sini saya akan menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa esensi gratifikasi adalah pemberian yang berdampak pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan. Sedangkan sanksi untuk gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pidana penjara dan pidana denda. Pengertian gratifikasi sendiri adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, tambahan fee, barang, hadiah, lambat, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Perbaikan tata kelola dinilai menjadi kunci mengakhiri praktik korupsi dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang kita tahu kan, biasa kalau kayak kita ambil rapot, di akhir ambil rapot itu kita ada memberikan uang. Sebenarnya itu tak boleh. Itu termasuk dalam gratifikasi kalau dilaporkan, dan itu akan terkena pidana yang tadi sudah dibilang, penjara dan denda. Sebaiknya uang-uang yang kalian berikan itu lebih baik dilangsungkan disedekahkan langsung ke sekolah. Dari berita yang saya baca, menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo, ini Ketua Komisi tahun lalu, periode lalu, perbaikan tata kelola tersebut harus dilakukan hingga ke tingkat paling dasar, yaitu sekolah. Sebab sekolah sejauh ini dipandang masih menjadi tempat berlangsungnya salah satu bentuk korupsi, yaitu gratifikasi sendiri. Sejumlah kegiatan di sekolah dinilai mencerminkan gratifikasi ataupun korupsi. Sebagai contoh yang sering kita lihat yaitu kursus yang kerap digelar seorang guru di sekolah. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas kan. Hal ini antara lain meliputi pemberian fee, uang tambahan, hadiah uang, dan barang. Menteri Agus menilai kegiatan seperti ini berpotensi membuat guru memberikan nilai kepada siswa berdasarkan faktor suka atau tidak suka. Sementara bentuk gratifikasi lainnya yang kerap terjadi adalah pemberian hadiah kepada guru saat pembagian rapor, seperti yang tadi saya jelaskan. Hadiah untuk guru ini tidak boleh menurut Agus. Sumbangan seharusnya diberikan kepada sekolah, nanti mereka yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud harus membuat kebijakan anti korupsi hingga ke tingkat sekolah. Menurut Agus, tata kelola yang baik harus dilakukan hingga ke sekolah. Tata kelola yang baik harus dilakukan hingga ke sekolah. Juga dari artikel yang saya baca juga, Agus mengingatkan masyarakat berperan penting dalam upaya operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK. Agus turut menyoroti banyaknya kasus korupsi di lingkup pegawai negeri sipil atau PNS. Menurut dia, kecilnya gaji yang didapat menjadi salah satu pendorong terjadinya penyelewengan dana ini. Bila ingin mencegah korupsi, harus dimulai dari hal kecil dan dari diri sendiri. Untuk aparatur sipil negara dan pejabat negara, perlu dibenahi gajinya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan, ini Menteri Pendidikan tahun lalu ya, periode lalu, upaya pencegahan tidak korupsi harus terus dibudayakan. Sejumlah langkah sudah diterapkan, termasuk perbaikan sistem dan tata kelola agar dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi. Muhadjir menginstruksikan jajaran untuk mengawal penggunaan anggaran. Semua harus dilakukan mengikuti 6 hal utama. Salah satunya adalah mengurangi kegiatan yang bersifat penunjang. Dengan begitu, semua program bisa tepat sasaran.
tata kelola harus baik, semua fokus pada tugas, fungsi, dan target. Patuhi regulasi yang berlaku serta tepat waktu dan mencapai target. Makanya dari itu kita sebagai siswa atau pelajar penerus bangsa Indonesia ini menjadi penerus yang taat peraturan, jauhi korupsi, dan tanam pada diri sendiri untuk jangan melakukan korupsi. Korupsi ini bukan berarti hanya uang saja, juga korupsi waktu ataupun apa segala macamnya ya. Baiklah, di sini saya membuka sesi pertanyaan bagi adik-adik yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya nggak ingin bertanya, Kak. Untuk yang jawab coklat silahkan. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cina Novera dari kelas 12. Di sini saya ingin bertanya kepada Kakak, dari yang Kakak jelaskan tadi, bagaimana sih, Kak, cara mengurangi gratifikasi di Indonesia ini, Kak? Karena sepertinya semakin banyak kan, Kak, yang melakukan fitur tersebut. Terima kasih, Kak. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, saya akan langsung menjawab. Di sini ada dua cara pencegahan dua cara untuk mencegah gratifikasi. Yang pertama itu tolak dan laporkan. Namun bila kadang kan kita kayak dalam tindakan gratifikasi ini kita misalnya kita nih ada orang yang ingin memberi hadiah ke kita dalam masa tertentu, kita nih tak bisa nolak, kita bisa menerima tapi langsung dilaporkan gitu. Jadi dua cara, kalau kita tak bisa yang satu tolak, kita menolak gratifikasi itu sebisa mungkin kita menolak. Yang kedua yaitu laporkan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Kak. Oke, baiklah, kepada adik dipersilakan. Nah, kan nama saya Ayu Mariana, saya berasal dari kelas 12. Di sini saya akan menanyakan kepada Kakak terkait dalam Undang-Undang Nomor 20 yang Kakak jelaskan tadi tentang sanksi pidana untuk masalah gratifikasi ini berapa tahun ya, Kak? Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari adik Ayu. Penerimaan gratifikasi ini diancam pidana penjara seumur hidup atau denda kan. Untuk pidana penjaranya ini minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Baiklah, itulah jawabannya. Bagaimana? Terima kasih, Kak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya nggak. Oke, baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Menjadi Sirega dari kelas 12. Pertanyaan saya adalah, menurut dari segi pandang kakak sendiri, kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang gratifikasi tersebut gitu. Kenapa sih kak masih ada orang yang mengatur hal-hal tersebut, padahal sudah ada undang-undang itu yang di dalamnya sudah ada kebijakan-kebijakannya gitu. Kalau dari segi pandang kakak ini, kenapa orang itu masih tetap melakukan hal tersebut? Baiklah, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudari Anggi. Di sini sebenarnya gratifikasi ini kan kayak sejenis korupsi juga sih. Dia orang-orang yang menerima gratifikasi ini lebih mungkin ada dua ciri khas orang yang menerima gratifikasi ini, segan menolak sama memang menerima gitu kan. Jadi mungkin dalam diri dia sendiri, padahal kalau dia untuk menambahkan seperti yang di sekolah-sekolah gitu kan, kayak pemberian uang les itu untuk menambah penghasilan mereka gitu kan. Yang kita lihat gaji mereka kurang mencukupi dari kebutuhan hidup sehari-hari, memiliki kehidupan yang konsumtif gitu, kayak terlalu mewah sehingga tidak dapat memenuhinya. Jadi dia membuka les untuk contohnya lah ya di bidang pendidikan sendiri, membuka les pada pelajar-pelajar dengan menyuruh pelajarnya untuk masuk ke kursus yang dia itu buat itu. Pun dapat dicegah sih sebenarnya, dan ini pun mungkin kesadaran dari diri masing-masing juga, untuk menghindari gratifikasi ini sendiri dan mengikuti penyuluhan pendidikan budaya anti korupsi untuk lebih luas lagi pandangannya gitu kan. Baiklah, apakah dapat diterima Apakah dapat puas dengan jawaban saya? Sangat puas kak.
Baiklah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir dalam pendidikan budaya anti korupsi ini. Dipersilakan untuk adik-adik untuk menikmati cemilan yang sudah disediakan. Terima kasih. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.